Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya dan Mbak Adelia akan mempresentasikan tentang marketing plan dari perusahaan Cimory Yogurt yang dimana kami mengikuti UAS dari perilaku konsumen dari dosen pengampu Pak Adit Narendra. Baik, selanjutnya dan sebelumnya kami mau mempresentasikan terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama yaitu, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmasari dengan 10 11 71 005. Dan perkenalkan saya sendiri yaitu Amalia Nur Sintawati dengan NIM 10 11 91 0012. Baik, lanjut. Dan di sini akan dijelaskan oleh Mbak Adelia. Baik, silakan Mbak. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas apa itu marketing plan. Jadi marketing plan sendiri adalah merupakan dokumen operasional yang menguraikan berbagai strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk diterapkan dalam perusahaan serta menghasilkan arahan yang dapat mencapai target. Lalu, apa bedanya marketing plan dengan business plan? Business plan dan marketing plan merupakan dua hal yang berbeda, namun pada akhirnya mempunyai ikatan satu sama lain karena produk yang dijual adalah produk yang sama. Jika business plan lebih bertujuan untuk mendapatkan dana dari investor, sedangkan marketing plan lebih berkonsentrasi terhadap penjualan barang. Next. Oke, sekarang kita akan membahas visi dan misi dari perusahaan Cimory. Yang pertama, visinya adalah menjadi perusahaan publik yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dan minuman berbasis protein untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu untuk misinya sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah memberikan nutrisi terbaik untuk masyarakat Indonesia, lalu membantu perempuan Indonesia untuk menjadi wanita mandiri dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dan yang terakhir mendukung program pemerintah menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan kuat. Next. Oke, next kita akan membahas target pasar. Untuk target pasar dari Cimory sendiri adalah yang pertama pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, orang tua, pekerja, dan yang terakhir adalah orang yang memiliki gaya hidup sehat dan gaya hidup enak. Next. Lalu kita akan membahas perilaku konsumen target pasar. Perilaku konsumen target pasar kami kelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu demografis. Dalam menentukan target pasar, kita menggunakan tipe segmentasi demografis. Salah satunya jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia. Cimory sendiri adalah minuman sehat yang bisa dikonsumsi oleh anak berusia 5 tahun hingga orang tua, sehingga mencakup pelajar, ibu rumah tangga, hingga orang tua. Laki-laki atau perempuan juga dapat menikmati minuman ini. Lalu yang kedua adalah geografis. Segmentasi pasar berdasarkan peta geografis adalah ketika memisahkan pelanggan berdasarkan tempat mereka berada. Saat ini penjualan Cimory sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Namun terdapat perbedaan harga di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Yang ketiga adalah psikografis. Dalam psikografis terdapat gaya hidup, pelanggan, dan keyakinan. Kami memilih orang yang memiliki gaya hidup sehat dan hemat sebagai target pasar. Orang dengan gaya hidup sehat dan hemat tentu akan menyukai minuman Cimory karena kandungan kalium dan sodiumnya yang tinggi di yogurt Cimory bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Selain itu, bakteri asam laktat yang terdapat di dalamnya juga berperan aktif dalam mengontrol kolesterol dalam tubuh. Dengan kandungan yang sangat baik itu, Cimory dibanderol dengan harga Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Lalu yang terakhir ada behavior. Dalam behavior ada manfaat dan kepentingan. Di sini kami memilih target pasar ibu rumah tangga. Mengapa? Karena ibu rumah tangga tentunya akan mencari makanan dan minuman sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya. Next. Oke, untuk strategi konten di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan marketing. Jadi sebelum membuat konten marketing yang bisa mendatangkan keuntungan bisnis, kita perlu tahu terlebih dahulu tujuan yang ingin kita capai itu apa.
Apakah konten tersebut dibuat hanya untuk memberi informasi yang penting diketahui pembaca, mendatangkan lebih banyak visitor, meningkatkan kepercayaan, atau mendorong pembaca konten melakukan pembelian? Jika tujuannya untuk memberi informasi, maka perlu membuat konten yang memang informatif, berisi hal-hal penting yang perlu diketahui, dan konten ini bisa sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk menggunakan produk Cimory. Lalu yang kedua adalah riset buyer persona. Demi menyukseskan strategi konten marketing, wajib mengenali siapa profil pembeli alias buyer persona yang diincar. Sebab buyer persona bisa membantu untuk membuat perencanaan pemasaran yang lebih efektif, sehingga bisa membantu membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi audiens. Lalu yang ketiga adalah memilih platform yang akan digunakan untuk menyebarluaskan konten marketing yang telah dibuat. Pemilihan platform digital yang tepat akan sangat membantu pemasaran produk. Lalu yang keempat, membagi jenis konten. Dalam strategi membuat konten marketing yang bisa mendatangkan keuntungan bisnis, sebaiknya membagi konten menjadi 3, yaitu konten yang berisi tentang pengenalan, konten branding, dan konten penjualan yang akan mendorong pelanggan untuk melakukan transaksi. Lalu yang terakhir adalah pengukuran efektivitas dan efisiensi. Memastikan metode pengukuran juga termasuk dalam langkah penting membuat strategi konten marketing. Yang perlu dipahami adalah bahwa konten marketing merupakan kegiatan pemasaran yang membutuhkan proses panjang untuk bekal pemasar menentukan metrik yang tepat untuk mengukur konversi sebagai ukuran sukses kegiatan pemasaran digital. Next, akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Silakan Mbak Bella. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor. Nah, kenapa kita harus kenali dulu siapa kompetitor yang akan menjadi kompetitor di dalam perusahaan kami. Dan ini ada beberapa contoh dari kompetitor kami, yaitu dari Kin Yogurt, dari Euphoria, dan dari Biocool Yogurt. Nah, untuk Biocoolnya sendiri, dia mengandung campuran buah asli dan dapat membakar lemak dan cocok untuk diet. Dan selanjutnya dari Euphoria. Euphoria ini mereka mengklaim bahwa ada campuran sereal choco and cream yang ada banyak varian rasanya, seperti yang ada di gambar. Dan untuk tinnya sendiri seperti bentuk botol seperti itu. Dan yang selanjutnya kami juga menampilkan key performance indicator. Dari key performance indicatornya ini sendiri, yaitu semua strategi marketing yang dibuat tentu harus diukur keberhasilannya. Cara mengukurnya yaitu dengan menggunakan KPI ini sendiri. KPI ini adalah metrik yang dapat mengukur berbagai elemen dari kampanye marketing seperti traffic organik, website, traffic media sosial, jumlah produk terjual, dan sebagainya. Metrik ini juga dapat membantu untuk membangun tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini kami memiliki 4 indikator KPI. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan penjualan sendiri dengan bobot KPI 30, untuk jumlahnya yaitu 100 dari keseluruhan. Pertumbuhan penjualan sendiri adalah dengan target 20% dengan tercapainya target 25, yang dimana target ini kita dapat melebihi 5% dari jumlah target yang ditargetkan. Dan yang selanjutnya adalah ketersediaan produk di pasaran dengan bobot KPI-nya 25%, dengan targetnya yaitu 30%, tercapainya 30%, yang dimana ketersediaan produk di pasaran kami mencukupi untuk produk tersebut. Dan yang selanjutnya adalah distribusi network. Distribusi network sendiri memiliki bobot KPI sebesar 15% dan targetnya 40%, dan untuk tercapainya adalah 45%. Nah, di mana dari distribusi network ini kami melebihi dari target yang dicapai selebih 5%. Dan yang selanjutnya adalah untuk kepuasan pelanggan berskala 1-5 dengan bobot KPI 30%, targetnya yaitu 90%. Kenapa kami menargetkan
90% karena kami mengandalkan kepuasan pelanggan dan tercapai sebesar 97%. Ya, selanjutnya di sini ada anggaran marketing. Nah, karena setiap pemasar membutuhkan biaya, maka penting bagi kami untuk membuat anggaran marketing ini. Anggaran marketing yang kami ambil yaitu ada 4 daftar pengeluaran. Yang pertama ada kampanye marketing, yaitu dari penanggung jawabnya saya sendiri. Anggaran marketing ini yang bertujuan untuk adanya kampanye marketing. Dengan adanya kampanye marketing ini membuat produk lebih dikenal dengan adanya kampanye yang dilakukan, sehingga target yang mau dicapai tercapai dengan terstruktur dengan anggaran sebesar 20 juta. Dan untuk daftar pengeluaran untuk inbound content marketingnya sendiri dengan penanggung jawab Mbak Adelia. Inbound content marketing ini di era digital seperti saat ini, konten adalah hal terpenting dan bisa digunakan menjadi cara paling efektif untuk pemasaran. Konten digital ini cukup banyak macamnya, mulai dari video, blog, podcast, infografis, dan masih banyak lainnya, dengan memiliki anggaran sebesar 15 juta. Dan yang terakhir ada email marketing ataupun search engine marketing. Yang ketiga untuk email marketing dengan penanggung jawabnya saya sendiri, yang dimana email marketing ini juga sangat diperlukan di era digital ini, yang bisa memberikan penawaran-penawaran khusus dari produk yang kami mau mulai melalui email marketing ini dengan anggaran 15 juta. Dan yang terakhir ada search engine marketing, yaitu penanggung jawab dari Mbak Adelia. Anggarannya sebesar 10 juta untuk total jumlah anggaran sendiri yaitu sebanyak 75 juta. Oke, selanjutnya. Apa yang tidak perlu dikerjakan dari bisnis plan Cimory ini tersebut? Yang tidak dikerjakan yaitu kenapa sih rencana pemasaran tidak hanya berisi apa saja yang harus diperhatikan oleh tim marketing, tapi juga apa yang seharusnya tidak diperhatikan jika ada aspek lain dari bisnis yang tidak termasuk, seperti itu. Dengan menentukan apa yang tidak perlu dikerjakan, kami bisa berfokus pada visi dan misi yang sudah ditetapkan di awal. Dan yang untuk tidak perlu dikerjakan yaitu kita dengan melalui iklan dari stasiun TV. Kenapa kami tidak memerlukan iklan melalui stasiun TV? Karena pengeluaran iklan dari stasiun TV tersebut itu sangatlah mahal, seperti itu. Dan yang kami unggulkan melalui iklan dari media sosial seperti yang sudah dijelaskan, seperti itu. Selanjutnya, adapun beberapa marketing tools dari bisnis plan Cimory ini sendiri. Yang pertama yaitu Google Analytics yang mendapat informasi trafik, penilaian pertama, dan gambaran visitor. Kenapa kami memilih Google Analytics? Karena Google yang menampilkan analitik pengunjung sebuah situs web dan menelusuri pengunjung berdasarkan informasi halaman, mengacu termasuk mesin pencari, iklan, jaringan, pay per click, email marketing, dan juga tautan yang terkandung dalam dokumen yang berbentuk PDF. Dan yang selanjutnya adalah sosial media. Kenapa kami menggunakan sosial media? Karena teknik pemasaran dengan media sosial adalah proses meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian khalayak ramai melalui situs-situs sosial media. Bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar maupun tidak berbayar dengan adanya konten marketing. Dan yang selanjutnya ada social mention. Social mention sendiri bisa mengetahui apa yang dibicarakan netizen tentang perusahaan bisnis Cimory sendiri, bisa mengetahui bagaimana konsumen menanggapi bisnis kami, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Google Ads.
Google Ads ini bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar maupun tidak berbayar seperti itu. Dan yang terakhir ada MailChimp. MailChimp sendiri membuat berbagai kampanye, mengirimkannya ke pelanggan, kemudian melihat performanya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui timbal balik dari konsumen yang menjadi calon konsumen seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.